Oke, sekarang ke sistem endomembran. Jadi sebenarnya itu kayak rangkuman aja sih dari apa yang udah kita pelajari di video-video sebelumnya tentang organel-organel sel. Nah, sistem endomembran ini tuh adalah sebuah sistem yang ada di dalam sel yang melibatkan organel-organel yang bermembran. Nah, mereka itu punya fungsi masing-masing, tetapi mereka itu bekerja sama juga gitu. Nah, organel-organel yang bermembran di sini itu ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi gitu ya. Dan juga ada hubungannya juga dengan membran sel ya. Nah, sistem endomembran ini tuh perannya adalah untuk memproduksi biomolekul, bisa melakukan transportasi biomolekul yang sudah diproduksi atau memindahkan ya molekul-molekul yang sudah dihasilkan atau yang sudah dibuat, dan juga misalnya melakukan metabolisme ya. Si biomolekul itu yang dihasilkan itu bisa juga melakukan metabolisme gitu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke prosesnya ya. Jadi ini kayak hanya salah satu proses aja dari proses yang begitu rumit tentunya di dalam sel. Jadi kita mulai dari retikulum endoplasma ya. Ini ada nukleus, terus membran dari nukleus itu kan dia berhubungan dengan membran retikulum endoplasma. Nah, jadi retikulum endoplasma ini kita udah tahu ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, di mana retikulum endoplasma kasar itu punya ribosom, sehingga peran dari retikulum endoplasma kasar dan ribosom ini tuh adalah sebagai sintesis, sebagai tempat untuk pembuatan protein ya. Nah, sedangkan kalau retikulum endoplasma halus ini berperan untuk pembuatan karbohidrat, lipid gitu ya. Jadi fungsinya itu beda gitu ya antara kasar dan yang halus. Nah, setelah keduanya itu ya, baik yang retikulum endoplasma kasar dan RE halus itu melakukan sintesis terhadap biomolekul yang akhirnya sudah dihasilkan biomolekulnya. Misalnya yang ini adalah lipid ya, terus yang ini adalah protein. Nah, lipid dan protein ini akan diproses lebih lanjut di organel selanjutnya, yaitu badan Golgi. Nah, cara pemindahannya biomolekul yang sudah diproduksi tersebut itu melalui vesikel. Nah, vesikel ini itu dibentuk dari membran RE itu gitu ya, baik RE halus maupun RE kasar. Jadi vesikel itu dibentuk dari membrannya di sini gitu ya. Nah, sehingga nanti vesikelnya itu akan masing-masing mengandung atau berisi biomolekul yang mau diproses, entah itu misalnya lipid di sini ataupun protein di sini ya. Nah, untuk proses selanjutnya akhirnya akan terjadi di badan Golgi. Badan Golgi di sini dia punya area ya, ada atau ujung gitu ya. Jadi ujung yang menerima biomolekul yang sudah dihasilkan dari RE itu adalah ujung cis, dan ujung seberangnya atau ujung luarnya yang mengeluarkan itu ujung trans ya. Nah, di sini misalnya di sini misalnya protein gitu ya, atau lipid juga terserah ya, kita mau ambil yang mana. Jadi intinya biomolekul yang sudah dihasilkan dari RE itu nanti bakal diproses lebih lanjut ke badan Golgi lewat ujung cisnya. Nah, nanti membrannya itu akan berfungsi dengan membran badan Golgi. Nah, itulah kenapa membran di sini, membran pada organel itu penting gitu. Dan tentunya membran satu sama lain, entah RE itu dan badan Golgi itu mirip gitu ya sifatnya, sehingga mereka gampang berfusi atau menyatu gitu. Sehingga nanti setelah fusi si biomolekulnya itu akan masuk ke dalam badan Golgi. Nah, terus nanti diproses lebih lanjut gitu ya. Nah, proses lebih lanjutnya ini tuh entah dia mau memodifikasi, misalnya ini protein gitu ya, mau ditambahin misalnya
atau mau digabungin dengan misalnya di sini lipid gitu ya. Jadi bisa jadinya nanti gabungannya itu lipoprotein. Jadi lipoprotein itu maksudnya biomolekul gabungan dari lipid dan protein. Atau misalnya ini tadi itu lipid ya, terus nanti ditambahkan glukosa gitu ya, glukosa, jadinya nanti gabungannya itu adalah namanya itu glikolipid gitu ya, jadi glukosa dan lipid. Atau misalnya bisa juga misalnya yang lain di sini ya, ini misalnya protein terus ini glukosa gitu, jadinya nanti glikoprotein atau apa gitu, terserah ya, jadi kayak gitu. Nah, bisa penambahan atau modifikasi itu bisa penambahan atau misalnya bisa pengurangan gitu ya, jadi bisa dikurangi gitu ya, atau misalnya di edit gitu ya, jadi misalnya ada yang mau diubah susunannya kah gitu, atau misalnya mau diubah kayak apa ya, bagian-bagian tertentu di dalam satu rantai ini gitu ya, bisa jadi gitu ya. Atau misalnya mau disimpan dulu di badan Golgi juga bisa. Jadi di badan Golgi ini tuh ya fungsinya sebagai tempat entah modifikasi atau tempat penyimpanan ya. Nah, misalnya setelah sudah dimodifikasi gitu ya, si biomolekulnya itu nanti akan dikeluarkan lewat membran badan Golgi di ujung trans, terus nanti kan akhirnya kan mereka memisah ya dengan badan Golgi, sehingga terbentuklah vesikel di sini. Vesikel dari membran badan Golgi yang berisi misalnya biomolekul yang sudah di packaging gitu, atau sudah dimodifikasi atau sudah difungsionalkan. Nah, pilihannya bisa macam-macam gitu ya, entah si biomolekul yang sudah dihasilkan itu mau dikeluarkan dari sel gitu ya, jadi nanti dikeluarkan sehingga nanti si vesikelnya itu akan fusi juga dengan membran, ini membran sel ya, membran sel. Nah, karena itu tadi sifat dari membran selnya sama gitu ya dengan membran vesikel tadi gitu, sehingga mudah untuk mereka berfusi dan bisa mengeluarkan si biomolekulnya. Nah, biomolekul yang dikeluarkan ini tuh kan prosesnya kita udah tahu ya, eksositosis gitu ya, jadi pengeluaran sesuatu yang bermassa banyak atau bermassa besar. Misalnya bisa berupa enzim di sini, misalnya kalau di kelenjar pencernaan itu kan ada tersusun sel-sel pencernaan ya, jadi nanti si enzim yang sudah dikeluarkan itu nanti akan berperan untuk misalnya mencerna makanan gitu. Atau misalnya yang dikeluarkan itu bentuknya hormon gitu, jadi hormon nanti akan kayak mereka punya target gitu ya, atau misalnya akan membuat efek ke sel lainnya. Atau misalnya sinyal juga gitu ya, jadi sinyal juga ya tadi sama gitu ya, dia juga nanti akan targetnya di luar sel ini gitu ya yang diproduksi. Nah, atau ya si vesikel tadi isinya itu adalah enzim-enzim pencernaan gitu ya, yang nanti akhirnya vesikel ini akan membentuk organel yang disebut sebagai lisosom ya. Lisosom ini kan dia punya enzim pencernaan yaitu lisozim. Nah, jadi kalau misalnya si biomolekul yang dihasilkan oleh badan Golgi itu adalah lisosom, maka lisosom nanti akan berperan juga gitu ya. Jadi perannya nanti tentunya beda ya, karena jalurnya beda nih. Jadi kayak jalur hidup si biomolekulnya ini tuh entah mau dikeluarkan atau misalnya mau jadi organel, jadi tergantung dari instruksi selnya gitu ya, tergantung dari yang mau dibutuhkan apa. Nah, kalau misalnya dia itu takdirnya jadi lisosom, maka ya dia akan perannya jadi lisosom, dia punya enzim lisozim. Nah, kalau misalnya ada kita udah tahu ya kalau lisosom itu kan perannya untuk mencerna sesuatu atau menghidrolisis atau mendaur ulang. Nah, jadi perannya misalnya dia bisa jadi
autofagi. Autofagi itu berarti si lisosom ini nanti akan mencerna atau mendaur ulang. Misalnya di sini ada organel yang rusak, contohnya mitokondria nih rusak. Nah, membran dari lisosom ini atau vesikelnya ini tuh nanti akan berfungsi gitu ya dengan membran mitokondria. Terus nanti isi dari lisosom yaitu lisozim, enzim lisozim nanti akan berperan gitu ya dalam mendaur ulang si mitokondria yang rusak ini gitu ya. Jadi di sini dia lisosomnya berperan sebagai autofagi atau mencerna bagian di dalam dirinya sendiri atau memakan bagian dalam dirinya sendiri. Nah, sehingga nanti setelah didaur ulang si komponen-komponen mitokondrianya tadi itu nanti bisa digunakan kembali untuk misalnya memproduksi mitokondria yang baru atau misalnya digunakan untuk bahan yang lain. Nah, lisosom juga bisa berperan sebagai fagositosis gitu ya. Jadi dia bisa mencerna sesuatu yang datang dari luar ke dalam sel. Misalnya di sini ada bakteri ini gitu ya yang dia itu masuk ke dalam tubuh. Misalnya sel ini adalah sel darah putih gitu ya. Jadi perannya adalah untuk membunuh si bakteri ini agar kita tidak terinfeksi ya oleh bakteri, sehingga bakterinya masuk ke dalam sel dengan proses endositosis ya, jadi pemasukan massa yang besar gitu ya melalui membran sel. Jadi membran selnya di sini berperan sebagai pintu atau gerbang ya. Terus nanti si bakterinya ini tuh akan diselubungi oleh vesikel ini dari membran sel gitu ya. Jadi nanti lisosom akan datang dan akan melakukan fusi di sini gitu ya. Jadi nanti komponen bakterinya yang berbahaya atau yang menginfeksi nanti tidak yang nanti dilumpuhkan lah istilahnya atau didaur ulang sehingga jadi nggak terinfeksi kitanya ya gitu. Nah, atau misalnya takdir dari si biomolekul yang dihasilkan oleh badan Golgi ini itu bisa juga membentuk vakuola. Jadi salah satu organel lain gitu ya selain lisosom yaitu vakuola. Nah, vakuola ini tuh bisa ada yang berperan sebagai kontraktil. Jadi vakuola yang misalnya itu ada di ada di organisme kayak protista ya, kayak organisme kecil gitu ya yang dia sederhana gitu ya, dia punya vakuola kontraktil. Nah, vakuola kontraktil ini perannya adalah untuk menjaga keseimbangan air gitu ya, sehingga air yang misalnya masuk atau keluar sel itu tidak membuat selnya itu pecah gitu ya, jadi menjaga keseimbangan air. Atau juga vakuolanya itu berperan sebagai vakuola sentral yang biasa ditemukan di tumbuhan ya, sel tumbuhan. Jadi hasil dari proses fotosintesis itu kan makanan ya atau kayak glukosa gitu ya, jadi bisa disimpan di vakuola sentral ini, jadi dia penyimpanan makanan gitu. Nah, jadi semoga bisa dapat gambaran bahwa sistem endomembran itu seperti apa. Jadi sistem endomembran itu berarti suatu kayak unit gitu ya di dalam sel itu yang melibatkan organel-organel yang bermembran gitu ya, karena peran dari membran itu sendiri adalah untuk misalnya tadi salah satunya adalah untuk mempercepat perpindahan molekul yang dihasilkan dari masing-masing organel tersebut gitu ya. Jadi pembentukan vesikel itu mudah gitu ya, karena vesikel itu sendiri dihasilkan lewat membran organel itu, dan membran organel ini itu mirip gitu sehingga mereka gampang gitu untuk berfusi gitu ya. Jadi selain menghasilkan kayak produksi produk gitu ya dari masing-masing organel gitu kan, mereka kan punya fungsi beda-beda. Jadi kayak badan Golgi itu kan punya proses untuk membuat sesuatu yang berbeda, tetapi walaupun berbeda fungsinya, mereka bisa dijembatani nih atau terjadi transportasi ini gitu ya lewat si membran mereka gitu. Dan juga metabolisme di sini adalah tadi gitu, karena misalnya tadi takdir dari si biomolekul yang dihasilkan oleh badan Golgi itu bisa macam-macam gitu ya hasilnya, bisa dia dikeluarkan, bisa dia jadi organel di dalam sel itu, dan organel di dalam sel itu juga bisa macam-macam gitu ya, entah itu lisosom kah atau
vakuola, dan tentunya mereka punya fungsi yang beda-beda gitu.